Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash Gitulah TV. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Nah, badminton lovers, pada pekan ini tidak ada turnamen BWF Tour yang patut kita saksikan dan patut kita cermati. Dan pekan depan menarik sekali, setelah dalam sebulan terakhir badminton lovers melihat permainan-permainan cantik para pebulu tangkis dunia di daratan Asia. Kali ini pada 1 bulan di Oktober ini kita akan menyaksikan pebulu tangkis dunia akan bermain di daratan Eropa. Nah, yang pertama adalah di kota Vantaa, Finlandia, yakni turnamen BWF World Tour Super 500 berhadiah total 420.000 US dollar di kota Vantaa, Finlandia, Arctic Open. Nah, Indonesia kali ini dibanding tahun lalu menurunkan pemain-pemain terbaiknya juga dibanding tahun lalu. Di tunggal putri kita ada Gregoria Mariska Tunjung, kemudian ada di tunggal putra ada Jonathan Christie dan Anthony Sinupska Ginting. Di ganda putra kita mengirimkan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, dan Muhammad Ahsan berpasangan dengan Hendra Setiawan. Kemudian di ganda campuran kita mengirimkan 2 pasangan teratas di pelatnas, Rino Privaldi Vita Haningtyas Mentari dan Rehan Noval Kusharyanto dan Lisa Ayu Kusmawati. Kita tidak mengirimkan di sektor ganda putri. Nah, dari 4 sektor tersebut, kalau saya lihat, saya amati, berpulang besar kita merebut gelar di nomor tunggal putra dan tunggal putri. Mengapa? Karena di 2 sektor tersebut kita turun dengan pemain-pemain yang saat ini berada di peringkat 10 besar dunia, dan juga mereka cukup kompetitif dalam turnamen-turnamen sebelumnya. Dan yang lebih lebih berpeluang besar lagi, berkesempatan lagi untuk merebut gelar adalah karena memang pemain-pemain yang biasanya menjadi tembok besar untuk diruntuhkan di sektor mereka di tunggal putra maupun tunggal putri, kali ini mereka absen. Di tunggal putri, An Seong dari Korea, kemudian Chen Yufei dari Cina, juga Akane Yamaguchi dari Jepang tidak tampil. Tentu saja ini akan membuat ringan langkah Gregoria Mariska Tunjung untuk bisa merebut gelar di turnamen Super 500 ini. Dia hanya akan bersaing dengan Wang Ziyi yang diunggulkan di tempat pertama, peringkat 3 dunia dari Cina. Kemudian di unggulan kedua ada Han Yu, peringkat 7 dunia juga dari Cina. Sementara Gregoria yang menempati unggulan keempat adalah pemegang peringkat 8 dunia. Selain dengan Wang Ziyi dan juga Han Yu, Gregoria akan bersaing juga dengan pemain dari India, Pusarlave Sindhu. Nah, selain Gregoria, Indonesia juga atau pelatnas mengirim pemain nomor 2 Indonesia saat ini, Putri Kusuma Wardani. Nah, di babak pertama Gregor akan bertemu dengan pemain Denmark, Lin Holsmark Jasper, yang dalam 3 pertemuan selalu dia kalahkan. Sementara Putri akan menghadapi Mia Bleford yang dalam satu pertemuan yang baru mereka langsungkan pada tahun 2021, sudah agak lama, Putri kalah. Kita harapkan Putri kali ini bisa menebus kekalahannya tersebut dan bisa mengiringi langkah Gregoria di babak berikutnya. Di tunggal putra saya katakan juga Indonesia berpeluang untuk merebut gelar, dan ini kesempatan bagi Jojo dan bagi Ginting karena pemain sangat tangguh, pemain yang sulit untuk dikalahkan dalam beberapa tahun terakhir ini, yakni Victor Axelsen dari Denmark juga tidak tampil di sini, absen. Di sini juga tidak ada Shiyuki dari Cina. Jadi kesempatan sekali bagi Jojo dan juga Ginting. Jangan sia-siakan kesempatan untuk merebut gelar, karena mereka hanya akan
saing dengan Anders Antonsen yang diunggulkan di tempat pertama dari Denmark, dan juga Kodai Naroka di unggulan kedua di pool bawah dari Jepang. Saya kira kesempatan bagi Jojo dan bagi Ginting, dan di babak pertama harusnya mereka bisa lolos, karena di babak pertama Ginting hanya akan berhadapan dengan pemain China Taipei berperingkat 24 dunia Hou Qiali dari China Taipei, dan Ginting berhadapan dengan Lu Guangzhou dari China, yang dalam 6 pertemuan bagi Ginting dan Lu Guangzhou, Ginting saat ini masih unggul 5-1, artinya Ginting hanya sekali kalah dari Lu Guangzhou. Tidak bisa tidak, ini harus kesempatan ini diambil oleh Ginting dan Jojo untuk bisa merebut gelar. Nah, di ganda putra memang Ahsan dan Hendra yang tahun lalu tampil sebagai semifinalis, kali ini juga mereka mendapat undian yang kurang beruntung. Bila mereka di babak pertama bisa mengalahkan, dan saya harapkan bisa juga, karena mereka akan bertemu dengan pemain atau pasangan dari Cina yang belum begitu terkenal, Shi Haonan, Zheng Weihan. Tapi apabila melewati kedua pemain Cina tersebut, di babak kedua kemungkinan besar mereka sudah bertemu dengan pasangan Denmark, pemain terkuat di Eropa, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen yang tahun lalu juara di turnamen tersebut, di turnamen ini. Nah, mereka lah yang mengalahkan Ahsan dan Hendra di babak semifinal. Kemudian mudah-mudahan kita juga berharap pada Ahsan dan Hendra bisa kembali paling tidak membalas atau revanche terhadap Astrup dan Rasmussen di turnamen kali ini. Bagaimana dengan Fajar Rian? Kita harapkan juga Fajar dan Rian bisa melewati babak pertama, di mana mereka akan bertemu dengan pasangan dari China Taipei, Fan Zhihli dan Fan Zhenli. Di babak perempat final kemungkinan baru lawan berat yang akan dihadapi oleh Fajar dan oleh Rian, yakni pemain atau ganda Malaysia yang saat ini sedang menanjak prestasinya, sedang panas-panasnya, sedang on fire, Goh Seve Nur Izzuddin. Mudah-mudahan bisa mereka lewati, dan di semifinal barulah mereka bisa menantang atau menghadapi Liang Weikeng dan Wang Chang dari Cina yang diperkirakan akan lolos hingga babak semifinal dan di babak final. Itulah tantangan bagi kedua pasangan ganda putra kita, dan kita harapkan di ganda campuran Rinov dan Pita yang menempati unggulan 4 juga bisa menghadapi atau mengalahkan pasangan dari Skotlandia, Adam Pringle dan Russell Andrew di babak pertama. Kemudian juga Rehan dan Nisa kita harapkan juga bisa maju hingga ke babak berikutnya. Itu saja badminton lovers. Mudah-mudahan pemain-pemain kita berprestasi bagus di Arctic Open 2024 ini. Jangan lupa yang belum subscribe, dan yang mau komen silahkan komen, saya tunggu, dan mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa saya bacakan komen-komen dari badminton lover. Salam badminton.